Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai satu buah iPhone. Ini adalah iPhone 6 seperti yang sudah gue janjikan di video gue di iPhone XS Max. Gue akan bahas si iPhone 6 yang gue beli di Putra Siregar, dan ini harganya nggak sampai 1 juta. Ini cuma sekitar 990 sekian atau ya kita anggaplah 1 juta, tapi memang aktualnya itu tidak sampai 1 juta. Ini kapasitasnya, ini gue lupa ini berapa giga, 16 giga. Oh, 6, sorry. Ini kapasitasnya 64 giga. Dan kenapa ini harganya agak murah? Karena ini batangan aja handphonenya. Banyak lecetnya di mana-mana. Layarnya retak di atas ini, dan ini tertutup tempered glass, tapi di bagian atas ini dia agak retak. Gue belum berani lepas tempered glassnya karena ini masih dalam status garansi dari Putra Siregar. Kita akan coba menyalakan handphonenya, tapi kita akan coba tur dulu untuk mengenai si body iPhone-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Oke, ini penampilan awal dari si iPhone-nya. Ini adalah warnanya space gray. Dan ini tadi gue bilang kapasitasnya 64 GB. Di belakang sini ada kamera satu dan ada satu mikrofon plus LED untuk flashnya. Ini dual tone ya LED-nya. Terus kemudian ada garis antenanya di sebelah sini. Yang ini adalah garis antena khas banget dari seri iPhone 6. Terus kemudian di sini ada logo iPhone, terus ada nomor IMEI-nya dan ada keterangan di bawah sini. Terus ada gambar Apple di atas sebelah sini ya. Ini serinya masih seri iPhone 6, bukan 6s, yang artinya ini mentok di iOS 12 aja. Nggak bisa dapat iOS 13 maupun ke 14, dia mentok di 13 aja. Ini kalau nggak salah kurang lebih itu keluarnya di tahun 2015 ya, 2015 atau 2014, gua agak lupa, antara tahun segitu. Dan apakah ini kira-kira masih worth it banget dipakai di tahun 2020 ini? Ya, kita akan coba lihat satu persatu. Di bagian bawah ini masih ada jack audio 3,5 mm ya teman-teman ya. Nggak kayak iPhone yang sekarang. Ini jack audio 3,5 mm-nya sudah hilang. Portnya masih sama menggunakan port Lightning. Di sini juga ada tombol mikrofon, dan di sini ada tombol mikrofon, ada lubang mikrofon, dan ada untuk grill speaker. Ini speakernya mono aja, jadi belum stereo ya. Ini speakernya mono, tidak stereo. Dan di bagian kanannya, di bagian kanan di sini ada tombol power dan ada untuk SIM cardnya. Plus untuk di bagian kirinya di sini ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol switch untuk ngerubah profile dari normal ke silent atau ke vibrate ya. Di bagian atas nggak ada apa-apa lagi. Di bagian depan sini ada speaker dan ada kameranya ya di sini. Kameranya gue lupa nih 5 megapiksel kalau nggak salah, yang belakang 8 megapiksel. Dan di bagian depan sini bagian bawah ya ada fingerprint sensor, dan ini masih pakai tombol ya, bukan yang pakai haptic feedback, tapi ini masih pakai yang tombol fisik. Dan ini adalah penampakan keseluruhannya. Harganya nggak sampai 1 juta, tapi memang ada baret di mana-mana, pocel di mana-mana, dan ya menurut gue sih masih bisa dipakai handphonenya. Cuman karena emang kondisi fisiknya tidak begitu bagus ya, makanya harganya itu murah, nggak sampai 1 juta ini ya. Ini iPhone 6, bukan seri iPhone 6s. iPhone 6 ya, memang kalau misalnya di pasaran iPhone 6 itu di angka 1,5 sampai 1,7 ya, tergantung dari kondisinya. Karena ini kondisinya kurang begitu bagus, alhasil harganya cuman 900 ribuan aja. Nah, kita langsung nyalakan iPhone-nya ya. Ini adalah penampakannya, dan ini fingerprintnya masih aktif ya teman-teman ya. Kita akan coba buka. Ya, oke, fingerprintnya masih aktif. Jadi memang ini secara fungsional handphone ini masih sangat-sangat bisa digunakan. Hanya saja posisinya LCD-nya agak sedikit retak, ada banyak lecet di mana-mana. Terus kemudian ini juga RAM-nya cuman 1 GB aja loh teman-teman. Ini RAM-nya 1 GB aja. Plus untuk kapasitas baterainya cuma 1000 sekian, nggak sampai 2000, dan memang agak boros buat teman-teman kalau misalnya mau pakai seharian itu agak-agak worry. Teman-teman harus bawa terus power bank supaya bisa memenuhi kebutuhan komunikasi kalian menggunakan si iPhone 6 ini. Dan seperti yang tadi gua bilang, di sini dia menggunakan
ya. iPhone ini dia OS-nya adalah 12.4.6 dan ini adalah barang resmi Indonesia, yang artinya dia keluaran iBox karena dia serial numbernya PA-A dan ini kapasitasnya 64 GB dan sekarang yang tersedia di 3,18 GB. Ya, ini dia masih ya lumayan ya kalau misalnya memang teman-teman mau pakai handphone ini untuk handphone second atau handphone kedua maksudnya gitu ya. Dengan harga di bawah 1 juta teman-teman bisa ngerasain experience menggunakan iOS. Cuman memang iOS-nya udah iOS 12 yang artinya nggak bisa naik ke iOS 13 maupun ke iOS 14 yang akan keluar di tahun ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai produknya Apple, ngerasain kayak first experience menggunakan iPhone, teman-teman bisa cobain si iPhone 6 ini yang harganya nggak sampai 1 jutaan ini. Tapi mungkin teman-teman bisa cari yang harganya sedikit agak lebih mahal dengan kondisi kondisi si body handphonenya ini lebih bagus ya, kayak LCD-nya nggak pecah dan nggak terlalu banyak pocel-pocel. Tapi karena gua pribadi adalah orang yang tidak terlalu peduli masalah itu, alhasil gua belilah si iPhone ini dengan harga tadi 900.000 dan ya gua akan akan coba pakai si iPhone ini karena jujur gue adalah pengguna setia Android. Handphone yang gue pakai rekam ini adalah iPhone S10e ya. Teman-teman juga bisa lihat videonya di channel gue juga udah bikin video unboxingnya. Dan gue beli si iPhone si S10e ini S10e ini dengan harga 5,5 jutaan aja. Alhamdulillah gue emang selalu bisa dapetin harga yang lebih murah dibanding harga pasaran, karena memang jujur gue juga akan jual lagi barang-barang yang gue pakai tersebut dengan harga yang lumayan lebih tinggi daripada yang harga gue beli. Ya namanya juga orang usaha gitu kan, ya jadi promosi. Tapi untuk saat ini gue lagi nggak jual handphone dulu karena kondisinya lagi corona dan gue ngedapetin barang itu agak sulit banget dan ngelepas itu agak sulit banget. Jadi gue agak tahan dulu. Nanti gue akan coba lihat nanti setelah habis lebaran apakah kondisinya akan kembali normal atau enggak. Ya ini buat bapak ibu atau anak-anak atau om-om yang mau beliin ponakannya atau abang-abangan mau beliin dede-dede gemesnya gitu kan. Sebuah handphone yang murah ya tapi masih kelihatan prestisius ya karena mereknya si Apple ini. Bisa banget dicoba handphone seri Apple iPhone 6 ini dengan harga kurang dari 1 juta ya. Ini fungsionalnya semua masih fungsi. Oke, kita akan coba ngetes apa lagi ya. Tadi kita akan coba bahas mengenai layarnya. Ini menurut gue layarnya juga masih original. Tapi seperti biasa gue nggak bisa melihat kondisinya langsung menggunakan aplikasi TrueTools karena di laptop gue nggak ada aplikasi TrueTools. Gue belum sempet install, udah sempet install tapi karena laptopnya jadi crash, alhasil sih aplikasi TrueTools-nya gue uninstall lagi ya. Ini menurut gue layarnya masih original. Nah, tapi kalau di serinya di serinya iPhone 6 itu belum ada yang namanya True Tone ya. Belum ada True Tone, cuman ada Night Shift doang yang ngerubah layar. Sebenarnya sih gue juga bingung sih. Buat teman-teman yang tahu perbedaan antara Night Shift dengan True Tone, itu teman-teman tolong dong tulis di kolom komentar perbedaannya apa, karena menurut gue True Tone dan Night Shift itu kayak sesuatu hal yang sama. Layarnya itu cuman berubah jadi agak sedikit menguning aja untuk mengurangi blue light filter yang masuk ke mata kita. Tolong teman-teman kalau tahu perbedaan antara Night Shift dan True Tone bisa tulis di kolom komentar, karena gue jujur gue kurang tahu itu perbedaannya apa ya. Ini layarnya menurut gue masih original banget. Antara IMEI mesin dan IMEI casing itu pun juga sama. Cuman memang sayang aja ini kondisinya batangan, nggak ada box ataupun yang perlengkapan yang lain ya. Tapi kalau misalnya emang teman-teman itu nggak masalah dengan hal itu, ya bisa dicoba. Untuk secara fisik gue bilang ini fisiknya di angka 80-an sampai 80-an persen lah, 85-87%, karena dia nggak full banget 100% mulus ya, banyak lecet, ada LCD yang retak juga, tapi memang fungsionalnya masih normal semua, bisa dipakai. Untuk kayak kamera depannya kita akan coba kameranya ya. Ini pakai kamera belakang ya, kamera belakangnya masih oke, masih bisa dipakai dengan baik kok. Ini adalah kualitas kamera depannya teman-teman ya. Ya, ini kualitas kamera depannya lumayan juga. Kamera belakang maksudnya. Ini kamera belakangnya lumayan juga. Ya
Kalau untuk mau dipakai cuma buat Instagram, terus dipakai buat sosial media dan yang lain-lain, menurut gue sih masih fine-fine aja handphone ini, nggak ada masalah gitu. Ya kembali lagi, walaupun si iPhone ini cuman RAM-nya itu berapa, 1 giga, tapi iPhone itu nggak pernah mempermasalahkan masalah RAM setahu gue. Mau yang RAM-nya cuma 2 giga, bahkan iPhone 4S yang pernah gue pakai dulu itu di RAM 512 MB itu bisa ngejalanin. Dulu itu ada Asphalt 7 yang dulu gue main di Asphalt 7 di di handphone Android yang RAM-nya 2 GB, RAM-nya 1 GB aja masih mendet-mendet, tapi di iPhone 4S RAM-nya cuma 512 MB itu ngejalaninnya bisa smooth banget. Seperti yang sudah-sudah gitu loh. iPhone itu nggak pernah mempermasalahkan masalah RAM di handphonenya mereka. Untuk kamera depannya kita akan coba sebentar. Gue tapi agak ya kelihatan guenya, dan ya lumayan ini gue kurang suka sama kamera iPhone sebenarnya, karena menurut gue kamera iPhone itu terlalu jujur. Jadi muka gue yang agak ganteng ini itu akan terlihat lebih ganteng kalau di kamera iPhone gitu ya. Ya begitulah memang kira-kira kondisinya. Ya mungkin begitu aja. Gue bilang sih kalau misalnya teman-teman mau beliin handphone ini buat anaknya, atau mau beliin handphone buat keponakannya, atau buat beliin dede-dedeannya, dede-dedean gemesnya, bisa lah teman-teman itu pakai iPhone 6 ini di harga kurang dari 1 juta. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue, karena rencananya gue juga akan bahas mengenai iPhone 11 di channel gue. Ditunggu aja. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Kalau kalian suka sama video gue, di like videonya, dibantu share, dan tulis handphone apa yang mau kalian bahas di channel ini di kolom komentar di bawah. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.